Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dan mohon izin saya berdiri lagi di sini. Berharap panjenengan nggak bosan dengan saya yang kemarin sudah bengok-bengok banter terkait dengan SIOS. Nah sekarang saya berdiri lagi. Ini mohon izin untuk tugas kami sebagai guru penggerak di modul akhir modul 1.4. Jadi kami bertugas untuk menyampaikan, menginformasikan ke teman-teman semuanya sama guru terkait sama materi dengan tema budaya positif di sekolah. Ini sebenarnya gini, saya sama Pak Tri ini sebenarnya sedikit agak malu. Malu kenapa? Setelah kita baca semua materi, ini ternyata saya Pak Tri ini pelaku utama. Jadi mungkin jenengan sering mendengar, sering melihat saya Pak Tri, Amin mungkin kan, sering bengok-bengok, sering memarahi anak gitu ya. Nah ternyata setelah kita mempelajari materi yang ada di situ, ternyata apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan, ini belum benar menurut materi yang kami pelajari, sehingga butuh pembenahan, butuh tahapan-tahapan untuk memperbaiki. Tadi disampaikan kepala sekolah sama pas berdoa tadi, bagaimana kita bisa melayani anak dengan sepenuh hati. Intinya pendidikan yang berpihak pada anak, tidak mengedepankan hukuman. Nah, begitu. Makanya ada materi budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu, dalam rangka kita menciptakan lingkungan positif, ini salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali. Dan ini bagaimana kita menerapkan disiplin di sekolah kita. Artinya apa? Kalau kita mendengar kata disiplin, ini sesuatu yang kayaknya keren gitu kan. Ini disiplin, ini sebuah kayak keteraturan gitu ya. Kemudian tata tertib, atau bagaimana kita membuat anak menjadi patuh. Ini disiplin. Nah, disiplin juga biasanya ini terkait dengan hukuman. Ini kalau orang akan disiplin, ini bisa kadang-kadang dikait-kaitkan dengan hukuman. Kalau kita mempelajari disiplin dalam positif ini ternyata hukuman itu merupakan sesuatu yang tentunya harus kita hindari. Dan bahkan jangan sampai dilakukan ketika kita ada di proses pendidikan. Kenapa? Karena dampaknya luar biasa. Nah, apa yang hukuman? Ini karena apa? Karena memang hukuman ini kadang-kala sifatnya dia tidak terencana. Tiba-tiba anak salah, kita emosi langsung der gitu kan. Nah ini mungkin banyak terjadi pada diri saya, diri Pak Tri, atau mungkin yang lainnya. Jadi ini suatu kegiatan spontanitas tanpa terencana, marahin anak dua gitu kan. Ini hukuman. Yang kedua, ini hukuman ini sifatnya satu arah. Jadi dia dari guru langsung ke anak. Jadi dampaknya ya ke anak nanti. Dampak positif negatifnya jadi ini. Jadi ketika nanti hukuman satu arah, ini guru yang memberikan, tapi anak ini tinggal atau hanya melaksanakan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan baik dari guru, kemudian sebelum atau sesudahnya. Jadi ya hukuman ya kita memberikan hukuman ini langsung ke anak tanpa ada sebuah kesepakatan. Yang ketiga, ini hukuman biasanya diberikan berupa fisik atau psikis. Dampaknya apa? Dampak ini biasanya murid akan tersakiti, sakit hati, dan bisa dalam jangka yang panjang nantinya. Kalau anak sudah sakit hati, tidak nyaman, otomatis apapun yang kita sampaikan ke anak, materi apapun, segampang apapun, yakinlah, maka anak gak akan fokus ke materi. Dia sakit hati nantinya. Jadi susah materi itu. Kenapa? Karena sudah ada rasa dongkol di hati anak itu sendiri. Jadi kuncinya ketika nanti kita ingin sebuah pembelajaran itu baik,
dan aman. Ini hukuman. Nah, kalau kita berbicara hukuman, tentunya akan bersanding dengan yang namanya konsekuensi. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini serupa tapi tak sama dengan hukuman. Apa serupanya? Ini sama-sama dia tindakan. Tapi bedanya, kalau tadi hukuman ini tanpa ada kesepakatan, tapi kalau konsekuensi ini tindakan, sama-sama tindakan, tapi sudah ada kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui antara murid sama guru. Ini sama-sama membuat sebuah ketidaknyamanan untuk anak, tetapi dalam jangka yang pendek, nggak lama. Ini konsekuensi. Nah, artinya apa? Kita simpulkan bahwa konsekuensi itu sesuatu yang logis, wajar, dan ada tanggapan dari anak. Tapi kalau hukuman, ini memang menyakitkan bagi anak, membuat dia nggak nyaman, sakit hati, sehingga pembelajaran nggak bisa akan berjalan dengan baik. Nah, ini langkah yang terakhir, ini solusinya. Kalau tadi hukuman, kemudian ada konsekuensi, terus bagaimana biar anak nggak terluka? Bagaimana anak biar nyaman? Belajar nyaman, kemudian senang, sehingga sekolah yang menyenangkan yang kemarin digaungkan tercapai. Maka ada langkah yang namanya restitusi. Ini langkah yang diberikan kepada pemerintah ke kita guru untuk memahami ini. Bagaimana kita menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga anak tahu, oh ini aku salah. Kemudian dibimbing bagaimana kita menemukan solusi dari permasalahan dengan sadar diri dari diri sendiri. Ini kita pancing dengan pertanyaan, pancing dengan perbuatan yang nanti akan dicontohkan oleh teman saya Kak Tri. Bagaimana kita menginstruksi anak ketika anak ada masalah. Itu ya. Nah, baik. Setelah kita memahami tadi apa itu hukuman, konsekuensi, terakhir dari saya sebelum saya tutup, budaya positif itu disiplin. Berharap nanti dengan adanya budaya positif sekolahan, disiplin, akan tercipta sebuah kebiasaan yang baik. Dengan kebiasaan yang baik, maka akan menjadi sebuah perilaku. Dengan perilaku itu berharap akan membentuk sebuah karakter yang diharapkan sesuai dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Itu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SMK bisa, KC jaya jaya jaya. 1, 2, 3. Di sini